Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adab tahdzir minat tashhir. Adab menghindari atau larangan mempublikasikan aib. Larangan mempublikasikan aib. Adab tahdzir minat tashhir. Tashhir itu mempopulerkan, menyebarkan aib orang. Ini larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh orang yang suka, orang-orang yang senang menyiarkan atau tersiarnya fahisyat, kabar yang keji, sesuatu yang keji, fil ladzina amanu, di kalangan orang beriman. Lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Fid dunya wal akhirati, baik di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Ya, jadi ayat ini memberikan petunjuk pada kita, orang-orang yang senang tersiarnya berita-berita ya, yang fahisyat, yang buruk, yang keji di kalangan orang beriman, maka Allah akan hukum mereka dengan azab yang pedih, baik di dunia maupun akhirat. Jadi bukan akhirat saja, di dunia juga. Nanti kalau ketahuan, ya pasti akan terjadi kemarahan ya, kalau ternyata orang ini adalah provokator. Nah, provokator menyiarkan keburukan. Nah, nanti kalau ketahuan pasti akan menghadapi hukuman. Nah, tidak saja di akhirat tapi sejak di dunia. Tapi ada dalam ayat yang lain ada pengecualian. Ada pengecualian yang ada ini, illa man zulim. Nah, itu ya. Surat berapa itu? Nah, surat 4 ayat 148. Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i. Allah tidak suka mempublikasikan keburukan. Minal qauli, dari suatu ucapan, illa man zulim, kecuali berasal dari orang yang teraniaya, kecuali berasal dari korban. Nah, korban itu diberi hak oleh Allah untuk menceritakan. Jadi kalau nggak boleh menceritakan, ya kasus ini tidak akan terungkap. Jadi dia ceritakan. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat 4 ayat 148. Itulah ayat pembuka tentang larangan kita mempublikasikan keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalau yang tadi itu surat 24 ayat 19 yang pertama.
ayyuma rajul, lelaki manapun, asya'a ala rajul muslim, yang menyiarkan berita seorang muslim, kalimatan huwa min habariun, ungkapan atau ujaran yang orang muslim itu bebas, artinya tidak melakukannya. Ya, siapapun yang menyiarkan suatu berita padahal berita bohong, orang itu tidak melakukannya. Yara ayyashinahu biha fid dunya, dia ingin supaya muslim itu dijatuhkan. Jadi memang ingin menjatuhkan di dunia, ya. Kana haqqan 'ala Allah ayyarmiyahu biha finnar. Maka wajib, hak bagi Allah untuk melempar orang itu ke neraka. Ya, jadi siapapun yang menyiar-nyiarkan berita bohong memang sengaja tujuannya untuk menjatuhkan, maka Allah akan menempatkan orang itu di neraka. Summa tala mistaqahu min kitabillah. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah yang tadi sudah dibaca, surat 24 ayat 19. Innal ladzina yuhibbun an tasyi'al fahisyah. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersiarnya kabar buruk. Nah, itu azabun alim, mendapat azab yang pedih. Wa min adabi dzalika, tips agar kita terhindar dari sikap buruk seperti ini, anna min adabil muslim as-satra ala ikhwanil muslimin. Kita mesti menutupi aib. Jadi barang siapa yang di dunianya menutupi aib saudaranya, nanti Allah akan menutup aibnya. Ya, sampai-sampai ada aib yang malaikat pun tidak tahu. Sampai malaikat aja tidak tahu. Nah, orang itu mengira lolos nih saya, nggak ada yang tahu. Sampai kok catatannya nggak ada. Ternyata orang itu kemudian dimasukkan satu ruangan, lalu Allah bercerita bahwa dulu kamu melakukan ini. Loh, tahu ya? Tidak ada satupun yang tahu, tapi aku tahu. Bagaimana? Allah bertanya, apakah engkau ingin diampuni? Ya tentu. Nah, maka tutupilah aib saudaramu. Jangan dituntut. Jadi ada lagi satu peristiwa yang disampaikan dalam sebuah hadis. Orang ini berniat menuntut, ya, apa yang dia rasa kurang adil di dunia. Lalu Allah tunjukkan pemandangan-pemandangan surga, ya, dibawa keliling-keliling. Ya Allah, untuk siapa ini? Untuk orang yang sepertimu. Seperti saya, apa saya mampu mendapat hak surga semewah ini? Mampu. Ada syaratnya, asal kamu mau menggugurkan tuntutanmu. Nah, jadi nggak dituntut akhirnya. Jadi setelah dihisap, orang itu kurang katanya. Ya, jadi ada orang yang setelah dihisap, ya, diperhitungkan, karena dia dulu banyak dosa, maka pahalanya dikurangi terus sampai tekor, bangkrut, sampai bangkrut. Maka masih kurang, itu pun belum selesai, maka Allah tunjukkan di surga. Untuk siapa? Untuk orang yang membebaskan tuntutan. Ya sudahlah, saya bebaskan. Nah, setelah dibebaskan, ya udah. Teman yang dulu menganiaya kamu bawa sekalian ke sana. Tolong dicangking gitu, Pak. Sana sekalian. Karena sudah dimaafkan. Nah, ini. Ya, tapi ini bukan berarti membuka peluang kita untuk berbuat semaunya. Nah, nanti ada peristiwa seperti itu. Nah, maka kita ya diserukan berdasarkan ayat ini dan hadis ini untuk
mudah memaafkan orang. Nah, ini bukan perbuatan mudah ya. Kadang-kadang kita juga berat melakukannya. Tapi inilah ya, ajaran Islam menginginkan kita itu mudah mengampuni orang, mudah memaafkan. Wa adamu idzaati asrarihim, dan tidak menyiar-nyiarkan rahasia. Apalagi kalau ada orang yang mendekati kita, Pak, maaf, saya ingin bercerita, tapi jangan diberitahu orang lain. Hanya Bapak aja ini, ya. Saya curhat pada Bapak, ingin memberikan mendapat pencerahan. Itu jangan diceritain. Maka dalam sejarah itu pernah terjadi orang yang berzina datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Nggak diladenin. Sepertinya Rasulullah ini nggak dengar atau gimana. Ya Rasulullah, saya berzina. Nah, setelah diucapkan 4 kali, ya Rasulullah, saya berzina. Lalu Rasulullah menunjuk sahabatnya, coba kau cium mulutnya. Bau minuman kerasnya. Takutnya dia ucapkan itu di luar kesadaran. Nah, para ahli hukum mengatakan, kenapa Rasulullah menampakkan seakan-akan itu tidak dengar? Karena memang Rasulullah tidak ingin mendengarkan aib. Jadi bahkan aib sendiri pun tidak dianjurkan diceritakan. Jadi jangan merasa kita, waduh, dosa saya banyak, saya ceritain semuanya. Kecuali untuk diselesaikan, ya, diterapi. Makanya itu, apa istilahnya, dalam Islam itu, orang yang bersalah kebanyakan ngaku. Bukan tertangkap tangan, tapi ngaku. Nah, sebab dalam ajaran Islam, kalau di dunia sudah dihukum, maka insya Allah kalau diterima dengan ikhlas, nanti di akhirat free. Sudah tidak ada hukuman lagi. Siapapun pelakunya, mencuri, ya, nah, dia ngaku sendiri saya mencuri. Dia ingin dipotong tangannya supaya nanti kelak di sana itu tidak ada tuntutan lagi. Itu kepada pejabat yang berwenang, tapi bukan kepada pejabat jangan ceritain kecuali dalam rangka penyelesaian. Kalau diceritain nggak diceritain sama, buat apa Anda ceritakan? Tapi kalau kita sampaikan itu untuk diselesaikan supaya dia tahu, ya sama dengan dokter lah. Nah, dokter kalau menerima pasien kan nanya gejalanya apa. Nah, ternyata gejalanya ada di balik pakaian gitu kan. Wah, kalau contohnya bisul di pantat gitu, tak ceritanya malu saya. Tapi kalau nggak diceritain ya nanti diagnosa dan terapinya gimana? Ya, tidak akan efektif. Nah, dia ceritain dalam rangka penyelesaian. Begitu juga kalau kita nerima curhatan seorang untuk diselesaikan, ya iya boleh. Gitu. Kalau kita mau milih siapa nih yang cocok buat jadi pemimpin atau menduduki posisi tertentu, kan kita nggak banyak tahu. Itu kita boleh ceritain. Atau kita mau cari, kita memang ada yang ingin menjadi calon menantu. Kita nggak tahu persis latar belakang orang ini. Yang kita tahu dia kenalan orang yang dia kenal. Gitu. Ada kenalan saya yang kenal dia. Gitu. Maka orang yang tahu persis orang ini ketika ditanya, gimana ya, tak ceritain ya. Itu menurut ajaran Islam harus diceritain. Ya, sisi negatifnya, sisi positifnya. Tapi harus objektif, jangan sampai subjektif. Ceritain. Sebab di kemudian hari nanti kalau terjadi sesuatu, ya pasti akan ditemuin. Kamu tahu kan nggak ngomong. Nah, gitu. Jadi namanya musyawarah nih, diminta isyarat, nah itu boleh kita ceritain. Ya, jadi hal-hal seperti itu kalau dalam rangka terapi, paket dari bagian penyelesaian, itu boleh. Tapi kalau disampaikan dengan tidak disampaikan itu sama, jadi tidak ada gunanya gitu. Malah akan menambah orang banyak tahu. Gitu. Ya,
Jadi tidak bagus. Kita lanjutkan. Wa adamu idzaati asrarihim, dan tidak menceritakan rahasia-rahasia orang, wa tasyir bihim, serta mempopulerkannya, wa zakara uyubahum, serta menuturkan aib-aib mereka, wan naqsa minhum, serta kekurangannya. Ini merupakan ijtihad, jihad yang luar biasa di antara kita. Sebab kalau kita tidak hentikan, nanti akan terjadi perpecahan. Dan inilah yang terjadi ya, saling mentahdzir. Di bahasa agama itu saling mentahdzir, saling membuli, menganggap dirinya yang benar. Jadi dia sama dimasukkan ke dalam kayak perdagangan gitu. Nah, supaya punya saya laris, saya harus ngejelekin orang. Apa harus begitu? Supaya punya saya laku, apa saya harus ngejelekin dagangan orang? Saya kira tidak ya. Itu aja orang deso yang kurang wawasan ya. Jadi supaya produk kita ini masyhur, supaya produk kita populer, kita harus jatuhkan produk orang lain. Ya kita tidak. Yang kalau menghadapi perbedaan itu, Allah menyatakan Allah yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menyelesaikan. Tapi nanti di hari kiamat. Jadi Allah sudah merestui perbedaan. Kita tidak mungkin sama persis dengan orang lain. Yang kedua, menghadapi perbedaan itu fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka itu ada ayat Al-Baqarah 177 itu. Ya, yang ayatnya begini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Menghadap ke timur dan ke barat itu bukan inti dari kebajikan. Ya, walakinnal birra, tetapi inti kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Orang yang beriman kepada Allah hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kitab-kitab dan nabi-nabi. Nah, ayat ini konteksnya adalah peralihan kiblat. Ya, sempat terungkap tuduhan dari beberapa orang kepada Rasulullah SAW yang kok terkesannya beliau ini tidak konsisten gitu. Tadinya menghadap ke Palestina kiblatnya, terus berubah ke Ka'bah. Nah, ini kayaknya kok gampang benar berubah-berubah. Nah, maka ayat itu turun. Ya. Jadi inti kebajikan itu bukan menghadap timur dan barat, tetapi iman kepada Allah, taat kepada Allah. Wa idza'uhum bi ghairi maktasabu, serta menyakiti orang lain ya dengan apa yang mereka tidak lakukan. Wastihlali a'radihim, serta menghalalkan kehormatan. Ini pesan Nabi saat beliau pidato terakhir ya. 3 yang dipesan. Ad-dima, pertama adalah darah. Jangan sembarang menumpahkan darah, apalagi sesama muslim. Jangan menganggap pembunuhan itu persoalan kecil. 1. Inna dima'akum, pertama darahmu. Yang kedua adalah a'radakum, kehormatanmu. Tidak boleh kita rendahkan martabat orang, tidak boleh ya kita bully, tidak boleh kita hina. Yang ketiga adalah amwalakum, harta. Nah, kita tidak boleh mengalihkan harta orang dengan semena-mena, harus dengan keridhaan si pemiliknya. Maka itu riba dilarang, kan? Jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar dilarang. Itu karena ada peralihan hak yang tentu tidak mulus. Ya, pemilik hartanya ini enggak rela. Wa arba riba. Nah, dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 58 Allah berfirman,
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki dan perempuan, dengan apa yang dia tidak lakukan, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi mereka tidak melakukannya, tapi dituduh ya. Jadi tuduhan tanpa dasar. Faqad ihtamalu, maka mereka telah membawa buhtanan, kebohongan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Nah, ini kebohongan publik. Wa arba riba indallah istilalu aradi imri'in muslim. Riba yang paling berat di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Ya, jadi kita tidak boleh. Ya harus sebaiknya sih diberi nasihat. Jadi jangan sampai dijatuhkan. Wa min azhari uyubin nas fadahallahu illa idza kana dzalika limaslahatin aqidatin katahdzir min fi'lihi indaman yufiduhu dzalik. Dan aib yang paling nyata ya adalah aib yang dipermalukan oleh seseorang, dipermalukan oleh Allah. Aib yang paling nyata itu aib yang dipermalukan Allah, kecuali ya kita membuka rahasia orang itu limaslahatin aqidatin, karena ada maslahat yang kuat. Karena ada maslahat seperti tahzir. Seperti kita mentahzir, kita meminta orang lain waspada terhadap dia, ya, karena perbuatannya itu akan sudah menjatuhkan korban, ya. Sudah ada yang ditipu, sudah ada yang dirugikan. Nah, teman kita bertransaksi sama dia, kita beri nasihat. Nah, itu boleh, supaya dia tidak menjadi korban berikutnya. Wa min dzalika al-ghibah wan namimah. Di antara menjatuhkan martabat orang itu adalah ghibah. Ghibah ini diambil kata ghaib. Ghaib. Ghibah itu ghain, ya dan ba. Karena orang didefinisikan oleh Rasulullah, ghibah itu zikruka akhaka. Anda menceritakan saudara Anda bima yakrahu, dengan cerita yang dia nggak suka kalau dengar. Tapi orang yang diceritain nggak ada di tempat itu. Maka dalam surat Al-Hujurat dilambangkan itu dengan pemakan bangkai. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau kamu memakan bangkai saudaramu? Tentu kamu nggak suka. Kenapa diibaratkan dengan bangkai? Mayat. Karena mayat walaupun dia galak semasa hidupnya, ya, kalau dimarahin diam aja, nggak bisa ngelawan. Orang yang diceritain itu tidak bisa bela diri. Jadi kalau kita mau menjatuhkan dia secara personal, ya, secara terbatas, kita omongin. Kenapa kamu begitu di depan dia? Siapa tahu ada yang kita tidak tahu. Ya, jangan di belakang gitu. Nah, ini namanya ghibah. Ghibah itu urusannya dengan gaib. Tapi itu kalau untuk kepentingan umum boleh. Ada kepentingan supaya diungkap, ya. Contohnya pemilihan. Ya, kita harus cerita. Selanjutnya, atadri mal ghibah wa min dzalika ghibah, ya. Tahukah Anda apa itu ghibah? Qalu. Sahabat-sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah kemudian menjawab, zikruka akhaka bima yakrah. Anda menceritakan sesamamu dengan apa? Dengan cerita yang dia nggak suka kalau dengar. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah, yang kami ceritakan memang sebenarnya begitu, kenyataan. Yang kami ceritakan itu memang kenyataan, memang dia berbuat begitu. Bagaimana tuh kalau begitu? Ya, sahabat bertanya.
Qala, Rasulullah menjawab, in kana fihi mataqul, jika memang yang kau ceritakan itu benar, faqad agtabtahu, Anda sudah menggibahnya. Wa in yakun fihi, wa ilam yakun fihi mataqul, kalau tidak menjadi kenyataan, Anda hanya menduga-duga saja, ya, belum tentu dia begitu. Nah, Rasulullah kemudian melanjutkan faqad bahattahu, maka Anda sudah bohong. Kalau benar, Anda gibah. Kalau nggak benar, Anda sendiri bohong. Dusta. Waman satara musliman satarahallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka Allah akan tutup auratnya di hari kiamat. Wala yajuzu lil muslim ay yufaddih nafsahu. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim mempermalukan dirinya, menceritakan aibnya, itu tidak boleh, Mas. Ya, tidak boleh. Wa yujahiru bi maksiati, bahkan melakukan maksiat secara terang-terangan. Tuh, ya. Jadi kalau orang berbuat maksiat itu sudah dosa. Yang kedua, terang-terangan. Nah, itu dosanya tambah. Tapi kalau berbuat dosa tidak terang-terangan, tidak double. Jadi kita dianjurkan jangan memamer-mamerkan dosa. Jadi sehingga efeknya itu tidak meluas, maksudnya. Kalau seseorang nenggak minuman keras di hadapan banyak orang, ini akan menjadi contoh. Jadi jangan dia. Ingkana sudah ya. Waman satara musliman sudah. Wala yajuzu muslim ayyufaddi nafsahu wa yajari bi maksiati. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku mu'afan, berpotensi dimaafkan. Semua orang bisa dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu yang terang-terangan, dipertontonkan, ya, mempertontonkan untuk perbuatan maksiat. Nah, ini peluang maafnya kecil. Ya, jadi itu dosanya semakin besar. Hadis muttafaq alaih. Wa hadza idza kana ghairu mu'lin fisqahu. Nah, ini adalah jika dia bukan orang yang terang-terangan melakukan fasik. Wala ala sabilin nasihah, dan bukan dalam rangka nasihat. Bukan dalam rangka nasihat. Tapi kenapa Allah sendiri bercerita tentang Fir'aun berulang-ulang? Itu kan ngejelekin Fir'aun, ya. Nah, itu dalam rangka pengajaran supaya kita tidak begitu. Kan semua akhlak Allah ini baiknya kita tiru, ya, gitu. Kenapa Allah sendiri menceritakan itu? Fir'aun, ya, kemudian Haman, pembantu dari Fir'aun yang turut membisiki beliau, dan yang lain-lain. Kenapa diceritain terus-menerus, dijelek-jelekin? Nah, begitu juga Bani Israel, sehingga orang Israel merasa kesel sama Quran, ya, karena terus dijelek-jelekin itu. Coba kalau kita keturunan Bani Israel, jadi kan malu kita. Wah, Bani Israel kan kita tersinggung. Katakanlah Bani Israel diganti dengan warga Panggung Rawi, gitu. Dilaknat contohnya gitu. Bani Israel dilaknat orang Panggung Rawi, kan kita hadir kan jadi nggak enak. Aduh, orang enak bener. Orang Israel itu marahnya begitu. Karena dalam Al-Quran banyak sekali cerita-cerita yang tidak mengenakan. Memang ada sih yang bagus, ya. Tapi yang nggak bagusnya lebih banyak tentang Bani Israel. Sehingga mereka, itu salah satu alasan yang mereka kemukakan. Enggan gitu, beriman kepada kitabullah Al-Quran. Wala ala sabi wa tahdzir muslimin min fi'li, serta tahdzir kepada kaum muslimin supaya tidak melakukannya. Jadi kita boleh menceritakan, tapi kalau bisa jangan menunjuk orang, jangan menunjuk nama, sebut saja sifatnya, karena yang nggak boleh kan sifatnya, bukan orangnya kan. Mislu jarhil ruwat, contohnya tentang pelaku-pelaku perawi hadis. Oh, ini
si A, si fulan ini tipe orang yang pelupa, contohnya gitu ya. Dhaifu riwayah contohnya. Kemudian wahan atau layin disebutkan. Thiqah, orangnya bisa dipercaya. Sadduq, orangnya jujur. Terus ada yang kadzab, pendusta, orangnya suka berdusta. Itu kan diceritakan tuh oleh ahli riwayat, itu untuk kepentingan supaya kita berhati-hati jangan mengambil beritanya. Au sahibul bid'ah, atau orang yang berbuat bid'ah. Nah, ini juga kita sebut-sebut. Hatta la yaktarun nasu bihim, supaya orang-orang tidak keliru, tidak tertipu. Nah, kita beritahu. Amal mujarrihun bisa babil adawat awit tafaqu wal istihza fala yajuzu lahum dzalik. Adapun mujarrih, orang yang mentajrih, artinya mencacat, ya, menjatuhkan, memberikan nilai tidak baik karena permusuhan. Karena lagi musuhan tuh apa yang bagus pada musuh selalu bawaannya jelek. Ya, ini namanya apa itu namanya emosi. Jadi dalam Quran ada wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai sikap emosi Anda ini kebencian itu membuat Anda tidak berlaku adil. Kadang kita kalau berbenci sama orang itu kan apapun kelakuan baik yang seseorang lakukan selalu disalahkan. Ya, sebaliknya kalau kita cinta, apapun yang dilakukan oleh orang itu walaupun itu keliru selalu dibela. Nah, ini kan cinta. Ya, jadi tidak objektif. Maka Allah juga kepada kaum muslimin tidak objektif sebenarnya dalam urusan akhirat ya. Sehingga dalam Allah itu mempunyai dua sifat, Rahman dan Rahim. Kasih Allah dalam bentuk Rahman itu Allah objektif. Objektif. Yang benar lulus, yang benar sukses. Contohnya dalam berdagang. Kalau orang-orang ini benar sesuai dengan hukum perdagangan, ditepati, dia akan berhasil. Apa yang melakukan itu banyak fikir apa enggak, terserah. Pokoknya kalau ilmunya ditepati, akan sukses. Ya, contohnya dia promonya tepat, ya, lokasinya strategis, gitu kan? Terus pelayanannya bagus, ya, hukum perdagangan. Nah, pasti akan mengundang pembelinya banyak. Sebaliknya, kalau orangnya itu takwa pada Allah, rajin ke masjid, tapi dagang perangat-perengut, ya, lokasinya nggak strategis, contohnya gitu. Ya kemasannya kurang menarik dan lain sebagainya. Ya kalau kemudian sepi, jangan menyalahkan Allah. Itu ilmunya nggak diterapkan. Urusan dunia mah harus dengan ilmu. Nah, inilah sifat Allah sebagai Rahman. Sementara sifat Allah sebagai Rahim, ya, Rahim itu hanya bisa kita peroleh dengan keimanan. Ilmu tidak main. Jadi kalau orang berilmu tinggi tapi tidak beriman, ya, maka Allah menyatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka karomadin, seperti bara. Ishtadat bihir rih, yang tertiup angin kencang. Apa yang terjadi? Habis, tidak tersisa. Itu orang kafir. Nah, itu untuk urusan yang rahim di akhirat. Tapi kalau di dunia kan kita saksikan. Kita bisa dibalap oleh orang kafir. Apa selalu orang kafir membalap kita? Tidak, orang Islam juga ada yang menang. Ya, dalam urusan perdagangan, dalam urus kepintaran. Nah, tergantung orangnya. Kalau itu syarat dan ketentuan berlaku gitu. Untuk di dunia itu, ya, kita mendapat Rahman dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rahman ini hanya 1% yang Allah bagikan di dunia. Yang rahimnya ini 99%.
Jadi Allah tahan yang 99 karena di akhirat kita sangat membutuhkannya. Nah, di dunia kita harus bersaing dengan orang lain. Allah memberikan keberhasilan tidak pandang orang itu beriman atau tidak. Dengan rahmannya ini. Tetap diberi oksigen, tetap diberi hidup, diberi sehat, diberi keberhasilan. Karena mereka menetapi ketentuannya. Ya, dalam urusan teknologi kita tertinggal, ilmu tertinggal. Bukan karena kita mukmin, bukan. Kitanya malas. Kalau kita berbuat yang sama, pasti mereka juga kesusul. Ya, kalau ada lomba olimpiade, kita selalu kalah itu. Kenapa sih? Orang Islam selalu kalah dalam urusan dunia. Ini bukan karena Allah menempatkan kita harus kalah, kitanya yang kurang. Ya, kalau kita rajin mengikuti ketentuannya, kita akan berhasil. Nah, ini harus optimis. Jangan kita punya akidah itu di atas pesimisme gitu. Jadi ini namanya fatalis. Orang Islam memang ditakdirkan di dunia ini sengsara. Jadi wajar lah nggak berhasil. Udah ada begitu modalnya, itu salah. Ya, kebodohan tapi ditutupi dengan agama. Menyalahkan Allah kan ujung-ujungnya. Siapa lagi yang salah? Allah yang tertuduh. Dasarnya memang Allah menginginkan kita susah. Kita bukan orang yang ditentukan berhasil, itu salah besar. Kita bisa berhasil kalau kita berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Tapi kalau untuk akhirat ini harus iman, tidak main gitu. Kalau tidak ada iman tidak diterima oleh Allah. Walladzina amanu ya walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah beriman dulu. Kemudian tidak mengotori imannya dengan kemusyrikan, maka mereka mendapat jaminan amnu, keamanan. Aman, sudah aman. Ya, digaransi oleh Allah. Nah, kita lanjutkan. Fala yajuzu lahum dzalik, maka tidak boleh kita menjatuhkan harkat orang, ya, menodai kehormatan orang, tidak boleh. Ada hukum yang kita harus pegang, saudara. Menyalahkan orang salah itu nggak mau orang itu. Orang salah disalahin nggak mau. Maka kita harus hati-hati. Menyalahkan orang salah, orang yang salah ini nggak mau. Jadi harus momennya tepat. Dalam suasana yang dingin, ya, suasana sejuk, baru dia mau. Tapi kalau dia lagi bersalah, sedang berlangsung kesalahan, kita salahin, gak nerima dia. Walaupun kita kalau bersalah harusnya mau ya, harusnya mau. Tapi itulah kenyataan, makanya kita diajarkan oleh Islam supaya dalam beramar ma'ruf nahyu anil munkar harus tahu ilmunya, jangan sembarangan. Ibnu Taimiyah pernah melarang muridnya yang ingin protes melihat orang minum minuman keras. Orang lagi minuman keras, orang ini harus kita nasihatin. Dilarang oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa guru kok Anda melarang saya untuk nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran? Karena orang itu kalau normal, dia akan menyiksa kaum muslimin. Semakin ganas itu kalau lagi sadar. Biarin aja nggak sadar. Tuh, itu Ibnu Taimiyah pernah begitu. Fala yajuzulah wa idza stasyaraka ahadun fi musahara. Kalau ada orang yang minta pendapat untuk musyawarah, persemendaan, mau ngambil mantu, ya, atau mantu ini mau menikahi seseorang, dia tanya-tanya calonnya itu bagaimana. Nah, kita boleh memberitahu. Kalau kita tahu plus minusnya kita sampaikan. Itu kan juga membuka ya. Karena pernikahan ala Islam ini kan memang serba tertutup menurut saya. Apalagi kalau pakai cadarnya nggak boleh dibuka, bagaimana?
mau ngobrol. Kan ini bukan untuk sehari 2 hari, buat seumur hidup. Dia harus tahu persis kurang lebihnya apa, cocok apa enggak, ya. Soal selera kan nggak bisa sama. Au muamalatu dzalik, au muamalah atau muamalah. Nah, untuk transaksi mau beli benda, ya kita punya sesuatu ada cacatnya karena bekas. Jadi dia mau beli second, kita harus ceritain cacatnya apa. Ya, contohnya kalau HP mungkin LCD-nya sudah tergores gitu. Ya, apa yang kita ceritain? Nah, kalau mobil apa, kekurangannya motor apa gitu kan? Nah, menceritakan itu adalah hak. Falaka bayanu ma fihi min aibin hatta yuhadzir minhu. Maka Anda harus menjelaskan apa aibnya supaya dia mengambil posisi. Ya, jadi dia bisa menentukan jadi apa enggak. Contohnya rumah, kita jual rumah, apa kekurangannya? Kalau bisa sih kelebihannya juga jangan terlalu banyak diceritain. Kita boleh nilai-nilai plusnya apa? Contohnya view-nya, itu kan. Nah, kalau dari sisi kerohaniannya tetangganya baik-baik, dekat masjid, mau ngaji banyak, gitu kan. Kan nilai jualnya tinggi itu, ya. Nilai jualnya tinggi karena bertetangga dengan tetangga yang baik itu nggak gampang. Gitu. Orangnya taat-taat, aman, serba dekat, pasar dekat, rumah sakit dekat, kuburan dekat. Kan strategis. Ya kan? Strategis nggak? Ke kota dekat, ke tol dekat. Air meluap juga dekat. Ya, gunung meletus juga dekat. Nah, itu komplit. Nah, jadi strategis. Jadi memang kebahagiaan menurut Syekh Utsaimin, kata beliau nih ya, pengalaman beliau itu ditentukan oleh 3 hal. Ini kata beliau nih, saya lagi terus mencari-cari. Ya, artinya bertanya-tanya pada orang-orang ini benar enggak. 3 hal yang kita harus seksama memilihnya. 1, rumah. Rumah, mungkin tempatnya di mana, terus bentuk rumahnya kayak apa. Pokoknya rumah lah, tentang rumah. Yang bisa membahagiakan orang itu 1 rumah. Bukan, istilahnya bukan membahagiakan, membuat orang sial. Beliau terbalik kata-katanya, membuat sial. Itu 3. 1, rumah. Entah rumah yang kayak seperti apa, mungkin tetangganya jelek atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya rumah. Yang kedua, mobil. Kalau mobil sering bermasalah, udah jual aja. Sebab itu akan bawa sial mulu gitu. Memang tidak boleh jadi akidah sih, tapi itu pengalaman beliau mungkin. Ya, sama dengan nanti ada penelitian lagi. Yang ketiga adalah pasangan hidup. Pasangan hidup. Jadi 3 yang bisa membuat kita untung atau buntung. Rumah, kendaraan, sama pasangan hidup. Nah, ini stylenya ini seperti apa? Jadi rumah membuat kita betah, ya kita ya pokoknya merasa tenang, bisa dekat dengan Allah. Begitu juga kendaraan. Nah, ada lagi penelitian, ada 3 penelitian tentang kaum muslimin. Orang Islam semakin dekat dengan zaman Rasulullah, maka dia semakin toleran. Jadi senior-senior kita tuh toleran luar biasa. Yang kedua, orang Islam semakin dekat dengan pusat Islam, dia semakin toleran. Jadi orang-orang yang di tingkat atas, toleransinya luar biasa. Seperti Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad. Nggak pernah ribut, ya, walaupun berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah muakkadah. Menurut Imam Ahmad, tidak ada sunnahnya, malah bid'ah. Imam Ahmad muridnya. Tapi gurunya nggak bermasalah. Nggak marah. Saya nggak beda-beda jauh, nggak terlalu jauh seperbedaannya. Sudah dituduh murtad. Nah, ini berarti guru saya yang tidak toleran. Saya pernah mengatakan, air minum itu boleh dipakai wudhu.
air minum, maksudnya air minum kemasan. Ini kenapa saya sampaikan, kadang-kadang kita ini kan kalau kita lagi safar di rest area, masuk ke toilet nggak ada air. Wah, nggak ada air begitu. Lah daripada susah-susah ngegotongnya air, beli saja Aqua. Nah, begitu. Buat sekedarnya cebok gitu kan. Cukup lah. Ya kalau nggak cukup segalon lah. Daripada ribet cari sumur, cari ngangsu. Kan itu bersih. Nah itu guru saya nggak terima. Itu tidak boleh. Karena air olahan. Saya dituduh macam-macam. Nah, begitu juga saya ada di satu kampung, ada sumur, ada kolam. Kolamnya nggak pernah dikuras. Banyak itulah kotoran, udah tahu sendiri. Nggak dikuras. Di situ ada sumur. Jadi saya kalau wudhu tuh milih sumur ngangsu gitu, dikerek dulu. Dikerek, nggak ada gayung. Kan dia biasa buat ngisi kolam itu. Nah, saya cuci, tangan saya kobok. Itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal guru saya berfatwa, justru air yang kita pakai untuk bersuci, itu harus air yang kau berani minum. Yang terbaik kita persembahkan pada Allah. Harusnya begitu. Jangan air yang KW2, KW3, tapi KW1 yang kita persembahkan untuk ibadah pada Allah. Saya sempat disidang karena begitu. Saya bilang kalau itu tidak boleh maka wudhu orang Jakarta itu batal semua. Kok bisa begitu? Ya karena orang Jakarta diproses dari sungai yang begitu kotor. Ya disuling nggak tahu berapa kali tuh, berapa proses sampailah jernih. Orang-orang kota itu begitu caranya. Nah, kalau air minum kita lebih baik daripada begitu. Air kemasan, saya bilang air kemasan. Air kemasan itu nggak dimasak, itu murni. Ya, natural, cuma ada proses ozonisasi. Ya bolehlah. Jadi kalau kita masuk toilet nggak ada air wudhu, sudah beli aja Aqua. Susah-susah amat. Daripada kita cari sumur, mana sumur? Kalau menurut tayamum kan begitu. Cari dulu tuh air kemana-mana. Ya, kita kan zaman praktis. Waktu kita terbuang banyak. Nah ini, jadi banyak di antara kita yang wawasannya kurang, intoleran. Yang kedua, saya berpendapat tentang binatang yang ketabrak. Binatang yang ketabrak. Kenapa binatang yang ketabrak itu sudah klepek gitu. Didiamin juga bakal mati, itu sudah bangkai. Ya, kata guru saya, oh bukan bangkai, yang penting disembeli. Wong udah nyata-nyata nggak disembeli pun mati. Pokoknya disembeli aja kata dia. Karena yang terakhir itu yang jadi penilaian kata dia. Ngerti nggak? Bruk gitu, sembelih aja kata dia. Kenapa perilaku orang kampung begitu? Begitu ada orang itu kambing ketabrak langsung diburu disembelih. Padahal nggak disembelih pun mati. Ini kan posisinya ketabrak. Menurut saya sudah tidak boleh. Nah, yang penting yang terakhir kan sembelih, berarti hukumnya sembelih. Nah, bagaimana kalau setelah disembelih masih jalan-jalan, saya bilang gitu. Karena saya pernah menyembelih ayam, setelah disembelih, ininya sudah putus, masih jalan dia, masih makan beras, makin. Gimana itu? Kata dia itu ya bangkai itu. Loh, kok terbalik? Pendapatnya kok begitu? Ya, ini sebenarnya khilafiyah ya. Sebenarnya kita boleh toleran. Tapi karena kita wawasannya kurang, kita menjudge orang yang beda dengan kita itu salah. Nah ini sikap begitu tuh karena dangkal. Kita harus luas, pemikirannya harus luas. Kalau kita luas, orang NU yang di atasnya, pimpinan-pimpinan mereka sama. Artinya mereka satu suara gitu, nggak bertengkar. Tapi yang di bawah-bawah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti hari demi hari kita tahulah berdasarkan ilmu ya. Nah, kalau kita ilmunya luas, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan.
Kita tidak bisa memaksakan orang. Allah sudah memberi restu untuk berbeda. Buktinya Allah mengatakan Allah yahkum bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang nanti akan mengadili siapa yang benar. Jadi ada suatu kebenaran yang tidak mungkin kita bisa ungkap. Ya. Orang suruh sama kayak kita itu nggak bisa. Malah kalau kita memutlakkan pendapat kita sudah memberhalakan. Itu tidak boleh. Kita masuk musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Siapakah musyrik? Alladzina yufarriquna dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang memporak-porandakan agamanya, mereka lalu bersekte-sekte. Nah, ini kita tidak boleh. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Semua golongan membanggakan golongannya. Ini dilarang oleh ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, sisa waktu kita kaji hadis yang ke berapa ini? 8 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke-9 ya. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya orang ya diterima pengakuannya, seandainya semua orang diterima pengakuannya, niscaya ada laki-laki yang akan mengklaim harta suatu komunitas dan darah mereka. Jadi kalau semua orang ngomong diterima tanpa memberikan bukti, pasti akan terjadi chaos. Ya. Maka kalau ada orang mengklaim, itu harus bisa dibuktikan. Nah, ini selanjutnya Rasulullah mengatakan, walakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Bukti harus diberikan oleh orang yang mendakwa. Contohnya ada benda, itu punya saya. Kita harus bisa berikan bukti. Bukti bahwa benda ini punya saya. Wal yaminu 'ala man ankara. Serta sumpah bagi mereka yang ingkar. Jadi kata Rasulullah, kalau semua ucapan laporan itu diterima, tentu akan terjadi kekacauan. Jadi hadis ini merupakan inspirasi pengadilan. Ya, karena Islam juga mengurusi soal pengadilan. Jadi kalau orang datang mengklaim diterima, ini wah kan kacau. Pak, ini tanah saya. Dikasih tanahnya gitu. Wah, kacau lah, harus ada bukti. Mana buktinya bahwa ini tanah milik Anda? Nah, saya punya sertifikat. Saya punya histori. Saya beli lewat A, lewat fulan, saksinya ini. Nah, ini ada. Ya, itu contohnya. Apa kandungan dari hadis ini? Nah, ini urusan apa? Ahwalus syakhsiyah. Ahwalus syakhsiyah. Jadi Islam itu juga di perguruan tinggi juga dibagi. Ada urusan peradilan, ya. Ada bagian dari peradilan, ada lagi yang bagian jinayat, hukum pidana. Tapi kadang-kadang saya kecewa karena sudah belajar banyak nggak dipakai, pegel belajarnya. Bukunya tebel-tebel, ya. Hukum jinayat, tapi nggak dipakai. Hanya sifatnya pengetahuan saja. Ya, karena kita menggunakan hukum warisan Belanda. Apa kandungan hadis ini? Hadzal hadis dalun ala annahu la yuqbalu qaulu ahadin fima yadda'ihi li mujarradi da'wahu bal yahtaju ilal bayyinah. Hadis ini memberi inspirasi pada kita bahwa ucapan seseorang tidak bisa diterima begitu saja, ya, kecuali dia mengeluarkan bukti, kecuali menyampaikan bukti. Jadi kalau dia mendakwa, dia harus punya bukti. Au tasdiqul mudda'a alaih, atau pembenaran dari yang didakwa. Contohnya benda ini, ada suatu benda dipegang orang lain. Katakanlah HP lah, ya. HP kita dipegang orang lain.
Ini HP saya, itu kan? Contohnya ini. Maka dibawa ke pengadilan. Enak aja sampean ngaku HP situ, nah, itu kan? Mana buktinya? Anda mengaku itu HP Anda. Kita keluarkan bukti. Ada saksi, ada histori. Nah sebaliknya, orang yang di sana nggak ngaku juga kan? Punya saya. Dia harus bersumpah. Gitu. Ya. Yang kedua, fa'in talaba yamina muda'alai falahu dzalik. Nah, kalau diminta sumpah, maka harus diberikan. Ya, sama dengan apa itu namanya muqasama apa ya? Mula'anah. Dalam perkawinan itu ada yang disebut mula'anah. Ya, mula'anah itu adalah jika seorang suami melihat istrinya itu serong. Kan kalau dalam Islam tuh zina itu harus dibuktikan empat pasang mata laki-laki. Nah ini yang menyaksikan justru pasangannya. Itu bisa naik di pengadilan dengan mula'anah. Dia bersumpah 5 kali. Saya menyaksikan, saya menyaksikan, saya menyaksikan. Maka di sumpah yang kelima, saya bersedia mendapat laknat Allah jika pernyataan saya salah. Jika saya bohong. Nah, istri sudah digitukan, sudah tidak boleh jadi istri dia, maka terancam didera, ya, atau dirajam. Nah, istrinya naik lagi ke pengadilan, bersumpah lagi. Saya bersumpah, saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh suami saya. 4 kali dia mengucap. Di sumpah yang kelima dia mengatakan, apabila pernyataan saya bohong, saya bersedia mendapat laknat Allah. Nah, dengan demikian istri ini juga bebas dari hukuman dera atau hukuman rajam. Bebas ya. Tapi keduanya terpisah. Sudah tidak boleh jadi istri lagi. Itu namanya mula'anah. Karena saksi pasangan itu bisa dibenarkan. Tanpa saksi lain, dia aja yang lihat. Nah, itu bisa mula'anah. Mereka berdua terpisah. Yang kedua, hadzal hadis aslun azimun fil qada. Hadis ini adalah dasar-dasar utama dalam peradilan. Yantafiu bil qadhi, yang sangat bermanfaat untuk seorang hakim. Wa yanfa'u bil muslih bainal itsnaini, serta bermanfaat untuk untuk juru damai. Untuk juru damai. Jadi kalau kita sebagai kakak, adik kita, 2 adik kita di bawah kita berantem. Saling aku, saya yang punya. Mereka yang aku punya, mana buktinya? Dia harus bisa membuktikan. Kalau kita menjadi juru damai, kita juga harus punya pengetahuan dan berlaku seadil-adilnya. Yang ketiga, anna syariah ja'at lihimayati amwalin nas wa dimaihim minat tala'ub. Syariat menjamin, ya, memberikan perlindungan pada harta, sehingga syariat menetapkan hukuman yang pantas untuk pengambil harta orang lain adalah potong tangan. Hukuman yang pantas. Nah, dengan potong tangan ini maksudnya efek jera. Memang yang jadi korban cuma sedikit sih daripada ya, yang dieksekusi. Sedikit saja, nggak banyak. Tapi efeknya efek jera. Ya, sebenarnya hukum kita ini bahkan lebih kejam daripada hukum Islam. Contohnya nyuri motor dibakar. Itu kan lebih kejam daripada hukum Islam, tapi tidak banyak yang komen, setuju aja semuanya. Ya, ada begal, terus dieksekusi, mati, ditimpukin, sampai mati, babak belur. Semuanya diam. Dianggapnya itu hukum yang adil, padahal itu kejam sekali. Nah, kalau potong tangan kan tangannya doang, itu pun nggak semua. Cuma sampai pergelangan. Ya, dan negara wajib menyembuhkan, bukan langsung dipotong, sana pulang. Enggak. Diobatin sampai sembuh. Udah sembuh baru pulang. Tapi tangannya udah tidak utuh. Ya, sehingga dia akan mengenang seumur hidup. Dia akan takut. Nah, ini. Sehingga orang yang melihat juga mengambil sikap hati-hati.
Tapi Islam berbuat begitu, menetapkan itu setelah mencukupi. Setelah mensejahterakan. Satu saat di zaman Umar, ada pencuri yang dibebaskan dari hukum potong tangan. Si pencuri itu mengatakan, saya mencuri karena lapar. Tuh, jadi negara sudah menjamin dulu. Dia sudah makan, ya kalau nggak makan bagaimana? Saya berbuat begini, saya bekerja dengan orang yang punya harta ini karena sudah berapa bulan saya nggak dibayar. Gaji saya ditahan. Oh, malah itu yang dihukum oleh Umar. Si majikannya. Nah, inilah peradilan Islam ya. Kalau kita nggak mau tahu kemarin orang dibegal dihukum. Ingat nggak kemarin tuh? Iya, orang yang melawan begal, dia sendiri menjadi korban. Ya dia kan pasti melawan, namanya kalau nggak melawan dia sendiri akan mati kan. Dihukum. Nah, tapi kemarin katanya dibebasin setelah ada komen-komen ya, setelah ada protes dari banyak orang. Masa menjadi korban malah di penjara. Selanjutnya, ada juga orang tua yang mencuri harta anaknya dihukum. Ya, dalam Islam nggak boleh dihukum. Orang tua mencuri harta anaknya itu boleh, karena anak dari dia. Kesel juga si anaknya, kalau sampai kejadian begitu. Tapi Islam membebaskan hukum orang tua yang mencuri anaknya, mencuri harta anaknya. Yang ketiga, Anas syariat ja'at lihimayati amwalin nas wa dimaihim. Jadi Islam datang, syariat datang untuk menjaga, melindungi harta serta darah dari permainan. Jangan mempermainkan harta orang, jangan mempermainkan darah orang. Yang keempat, annal bayyinata alal mudda'i. Bukti harus diminta dari orang yang ngaku, yang mengklaim, yang mengajukan ke pengadilan. Dia harus mempunyai bukti. Wal bayyinatu anwa. Bukti yang dikemukakan banyak, antara lain kesaksian. Ada nggak saksi? Wa dzahirul hal, serta kenyataan, ya, kenyataan di lapangan itu. Ada nggak kamera? Wa minal amal bil qara'in kisatu Sulaiman. Contohnya Nabi Sulaiman, ya, pernah memutuskan dua ibu mengaku satu bayi. Ya, tapi karena Sulaiman ini nabi, cerdas beliau. Ibu A mengatakan itu bayi saya, ibu B mengatakan itu anak saya. Maka oleh Nabi Sulaiman udah begini aja, demi keadilan, maka bayi ini saya bagi dua. Kata Nabi Sulaiman. Kan itu seakan-akan benar ya. Lalu salah satu ibu mengatakan, sudahlah kalau begitu, kalau bakalnya dibagi dua, kan dia tahu dibagi dua matilah. Sudah, biarkanlah bayi ini dipelihara oleh ibu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Sulaiman malah memberikan bayi ini kepada orang yang merelakan anaknya. Sebab seorang ibu tidak akan tega anaknya mati. Buat apa cuman separuh tapi mati? Dapat tapi mati. Lebih baik diberikan pada orang lain dalam keadaan hidup. Nah, inilah kasih sayang didahulukan. Ya, belas kasih ya. Nah, soal belas kasih ini nggak bisa dibohongin. Yang punya anak pasti yang sayang. Yang nggak punya anak sebodoh amat, mati tak apa gitu. Yang penting dia nggak dapat, saya nggak dapat gitu kan. Nah, ini namanya dengki. Ya. Terakhir, annau law angkara mungkar wa qala la ahlif fa innahu yaqda alai bin nukul. Nah, kalau orang yang ingkar itu tidak mau sumpah, diminta sumpah tidak mau bersumpah, maka dia ditetapkan sebagai orang yang salah. Ya. Maka hartanya itu akan dikembalikan kepada yang ngaku. Contohnya seorang mengaku benda ini milik dia. Maka pengadilan minta bukti, dia sudah buktikan. Nah, yang punya benda, yang megang benda nggak ngaku, oh punya saya ini. Walaupun bukti-bukti kuat punya orang itu. Sumpah, dia nggak mau sumpah, maka hartanya harus dirampas, dikembalikan kepada yang punya bukti. Nah, itulah menurut ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, silakan.
Ya. Sumpah mubahalah namanya. Mubahalah itu adalah sumpah habis-habisan. Sumpah yang tidak ada sumpah lagi. Jadi kalau kita menghadapi orang nggak percaya juga, maka diadakanlah sumpah mubahalah. Mubahalah itu melibatkan keluarga. Ya. Sana mendatangkan keluarga, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa tsumma nabtahil. Nah, kemudian kita bermubahalah. Jadi kita saling sumpah kalau apa yang saya sampaikan ini bohong, saya dan keluarga saya bersedia mendapat laknatullah. Begitu mubahalah. Nah, sananya juga begitu. Mubahalah. Nah, itulah sumpah menurut syariat Islam. Kalau kita mencoba meyakinkan lawan bicara nggak mau tunduk juga gitu. Susah kan, mau ujung-ujungnya kita tekek. Ya. Karena dia nggak mau percaya juga, maka mubahalah. Nah, setelah mubahalah ya harus dibenarkan. Nanti tunggu reaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menghukum. Nah, karena itu sumpah yang dilakukan oleh beberapa orang di daerah dengan pocong, sumpah pocong, itu tidak sejalan dengan syariat Islam. Jadi tidak ada sumpah pocong, yang ada dalam mubahalah. Itu Pak. Demikianlah saudara-saudara kajian pagi ini. Semoga kajian ini menginspirasi kita semua dan meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah senantiasa berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.